Di atas tanah berpasir, ada sebuah tahta batu di mana seorang pria duduk. Seorang gadis dengan rambut putih panjang dan sayap ungu mendekati tahta itu. Di atas tahta duduk seorang pria dengan rambut hitam yang memiliki dua helai putih dan mata merah. Dia mengenakan setelan hitam dengan aksen emas dan putih, serta jubah biru di atas bahunya. Pria berambut hitam itu duduk dengan satu kaki menyilang di atas yang lain dan menatap ke depan. Seorang gadis dengan rambut putih panjang dan sayap biru kecil mendekatinya. Tanduk hitam mencuat dari kepalanya. Gadis itu mengenakan gaun hitam dengan potongan besar di bagian dadanya yang menonjol. Dia meletakkan tangannya di dadanya, menutup matanya, dan berkata, "Tuan Noct." Gadis itu mengatakan bahwa seluruh pasukan Raja Iblis telah berkumpul. Noct meletakkan tangannya di sandaran kursi dan menundukkan kepalanya. Dia berkata, "Baiklah." Noct berpikir bahwa perang antara manusia dan iblis akan segera berakhir. Seorang gadis dengan rambut putih panjang berjalan ke tirai putih dan membukanya. Dia berkata kepada Yang Mulia untuk pergi. Noct mengikuti dia dan berjalan keluar ke jalan. Gadis itu berkata bahwa pertempuran terakhir akan segera dimulai. Di depan tenda tempat Noct berada, para gadis berkumpul dan berdiri berhadap-hadapan. Dia berjalan ke arah mereka dan melihat bahwa di sana berdiri seorang gadis bernama Dera dengan rambut pirang, mengenakan setelan putih bergaris dengan potongan besar di bagian dada. Di hadapannya berdiri Luna dengan rambut abu-abu dan telinga kucing. Dia mengenakan setelan abu-abu dengan bulu di sekitar lehernya. Berdiri di sampingnya adalah Azelia dengan rambut gelap dan tanduk merah. Dia mengenakan jubah hitam dengan pita merah besar, dan di bawahnya adalah rok putih berbulu. Ada juga seorang gadis merah dengan satu tanduk besar di kepalanya dan rambut abu-abu bernama Helga. Dia berdiri dengan tangan dilipat di bawah dadanya dan menatap ke depan dengan mata merahnya. Dia mengenakan atasan hitam yang memperlihatkan dadanya yang menonjol dan memiliki kain hitam dengan cincin perak yang diikat di pinggulnya. Isabella berdiri di depannya dengan rambut kuncir tinggi berwarna hijau di kepalanya. Dia mengenakan jubah hitam dan memegang gagang pedang hijau. Yang terakhir adalah seorang gadis dengan rambut hitam pendek bernama Liana. Di dadanya ada laba-laba besar dengan kaki hitam. Dia memiliki tanduk tipis panjang dan manik-manik biru di kepalanya. Seorang gadis dengan rambut putih dan tanduk hitam menutup matanya dan berkata bahwa tentara manusia sudah dalam perjalanan. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan mengatakan bahwa menurut data mereka, jumlah mereka mencapai 10.000 tentara. Gadis berambut putih dan bertanduk hitam itu bernama Lilith. Para iblis berdiri di bawah tebing tinggi dan melihat ke arah pemimpin mereka. Disebutkan oleh Lilith bahwa di sisi iblis berjumlah 500.000 tentara. Para iblis memandang terhadap kerumunan besar dari jenis mereka. Azelia meletakkan tangannya di wajahnya dan berkata bahwa manusia pasti akan jatuh tersungkur di hadapan mereka. Di sampingnya berdiri Zera yang meletakkan tangannya di belakang kepalanya sambil merentangkannya. Noct menatap ke depan dengan penuh keyakinan, dan berkata bahwa dia telah menempuh jalan yang berbeda. Dia teringat bagaimana dia terbaring di lantai sekolah, dan anak-anak laki-laki dengan seragam sekolah dan dasi merah berdiri di sampingnya dan tertawa. Noct merenung bahwa dia awalnya hidup sebagai orang buangan di Jepang. Dia ingat bagaimana sebuah bus kuning besar melaju cepat ke arahnya saat dia menyeberang jalan sambil memegang tas sekolahnya. Noct pun meninggal karena kecelakaan tersebut. Tetapi, kehidupannya tidak berakhir begitu saja, dia terlahir kembali sebagai seorang bayi di dunia lain. Tahun-tahun berlalu kini dia memasuki usia di mana dia bisa bersekolah. Namun, bahkan di alam semesta itu, dia adalah orang buangan setelah terlahir sebagai ras iblis. Dia mengingat bahwa ada seseorang yang memberinya bantuan. Seorang gadis cantik berambut putih dengan mata biru dan tanduk hitam mengulurkan tangan kepadanya. Gadis itu adalah Lilith. Noct membangkitkan kekuatan iblis dalam dirinya. Dia melihat telapak tangannya dari mana energi hitam memancar, dan Lilith berdiri di belakangnya dan tersenyum. Dia ingat bahwa dia telah mencapai puncak dunia iblis ini. Kini dia yang dipanggil Raja Iblis, Noct Rex Tenebris. Lilith menatap Noct dengan penuh tanya dan bertanya, apakah ada yang salah? Noct menundukkan kepalanya dan menjawab singkat bahwa tidak ada apa-apa. Dia berkata bahwa perang ini membawa mereka banyak rasa sakit dan penderitaan. Noct dan Lilith berdiri di tepi tebing. Noct menatap ke depan dan merentangkan tangannya ke depan. Dia berteriak bahwa pertempuran terakhir mereka telah tiba. Luna, Dera, Azelia, Helga, Isabella, Liana, dan Lilith berdiri dan menatap ke depan dengan senyum di wajah mereka. Noct berjalan di depan semua orang. Dia berpikir bahwa mereka akan membalas dendam pada manusia dan mencapai dominasi dunia. Pertempuran dimulai, pukulan dilayangkan kepada para prajurit yang mengenakan baju zirah. Para monster memukul mereka dengan pentungan kayu dan pedang. Noct berdiri di tebing dan berteriak bahwa saatnya menunjukkan kepada manusia keunggulan para iblis. Dia memerintahkan untuk membunuh setiap satu dari mereka. Para monster bersenjata berlari maju, mengarahkan ujung tajam di depan mereka. Di depan semua monster berdiri seorang goblin dengan jubah merah.
Dia mengulurkan tangannya ke depan dan memperlihatkan sihir merah besar. Para monster menyerang para ksatria dan langsung melukai mereka. Seorang gadis berambut gelap pendek memegang pedang yang menyala dengan energi ungu, dan mengayunkan pedang itu ke arah seorang ksatria yang memegang tombak dengan ujung biru di depannya. Di depannya, seorang pria melukai seorang ksatria dengan helm baja. Sementara itu, di sisi lain ada tentara manusia. Para ksatria berdiri berbaris memegang tombak dengan ujung tajam di tangan mereka. Sementara itu, di lini belakang perang pihak manusia, di depan seorang ksatria dengan perisai baja besar, seorang ksatria berlutut. Dia berkata bahwa pasukan Raja Iblis sedang menerobos. Di belakang ksatria itu duduk seorang pria berambut pirang dengan jubah biru. Ksatria dengan perisai baja itu menoleh ke pria itu dan bertanya dengan tidak senang, apakah dia belum selesai? Pria berambut pirang itu yang menciptakan energi biru itu berkata, sedikit lagi. Pria itu meletakkan telapak tangannya ke tanah dan menghitung sampai 3. Dia duduk di depan sebuah cakram bundar dan merapal mantra. Pria berambut pirang itu menciptakan beberapa kristal biru yang semakin banyak. Dia berteriak, sudah siap. Pria itu diterangi oleh cahaya biru. Dia tersenyum dan berkata bahwa penekan sihir telah diaktifkan. Energi mulai menyebar lebih jauh. Noct menatap ke depan dan bertanya apa itu. Dia melihat bahwa monsternya berhenti ketika cahaya biru menerangi mereka, dan bertanya mengapa pasukan berhenti. Kilat biru mulai terbentuk di bawah kaki Noct. Tiba-tiba, tanah tertutup energi biru, dan Noct melompat dan mengepalkan tinjunya. Dia berteriak, apa-apaan ini? Lilith, Dera, Azelia berkata dengan takut bahwa kekuatan sihir mereka tidak dapat digunakan. Hal ini membuat mereka sama sekali tidak bisa bertarung. Ksatria berhelm baja menatap ke depan melalui teropong dan melaporkan bahwa pasukan Raja Iblis telah menghentikan serangan. Ksatria lainnya melipat tangannya di dadanya, dan menjawab dengan senyum bahwa itu benar. Dia melihat Noct sedang memegang kepalanya, mengangkat tangannya ke dagu dan berkata bahwa mereka para iblis bukan apa-apa tanpa kekuatan sihirnya. Pria dengan jubah biru menciptakan energi biru di sekelilingnya, dan berkata bahwa tahap kedua konstruksi telah dimulai. Dia berkata untuk bersiap menyerang. Orang-orang dengan jubah biru menundukkan kepala mereka, dan menancapkan pedang mereka ke tanah. Energi biru mulai menyebar lebih jauh dan lebih jauh. Orang-orang itu mengangkat kepala mereka dan melihat dengan seksama ke depan, saat luapan energi menyelimuti mereka. Seorang ksatria berhelm baja berdiri di depan mereka, dan mengulurkan tangannya kepada mereka yang berdiri di dalam aliran biru itu. Noct menutupi wajahnya dengan tangannya saat aliran biru mendekatinya. Orang-orang dengan jubah biru memegang tangan mereka di hulu pedang mereka, dan berteriak bahwa mereka selesai. Raja Iblis Noct bersiaga, mengangkat kepalanya ke atas, dan memuji usaha mereka, mengambil sihirnya demi melancarkan serangan dadakan. Noct mengulurkan tangannya ke depan dan melepaskan energi ungu dari telapak tangannya. Dia berteriak bahwa kekuatannya tidak bisa ditahan oleh mainan seperti itu. Noct membuka matanya lebar-lebar dan berpikir untuk berhenti. Dia melihat di tangan seorang pria dengan jubah biru, sebuah pedang besar dengan kristal di hulu, dan berpikir bahwa pedang itu bukanlah pedang biasa. Noct berbalik dan memerintahkan semua pasukan untuk mundur. Namun, ksatria dengan helm baja tersenyum dan dengan singkat menjawab bahwa itu tidak akan berhasil. Para pria yang berada di aliran energi biru berteriak bahwa mereka mulai menyege. Aliran energi itu menjadi semakin besar, dan melepaskan sinar-sinar besar yang membentuk bola dengan segel di dalamnya. Lilith tampak cemas, hanya bisa menyaksikan dengan putus asa, sementara Noct mengernyitkan dahinya dan melihat ke depan. Energi bola biru berputar dan menciptakan kilatan besar yang terang dengan percikan. Noct melihat ini dengan terkejut. Para iblis tidak sempat melarikan diri, mereka tersegel dalam kristal-kristal besar. Noct berbalik dan melihatnya, dia mengerutkan kening dan mengutuk kesialannya. Dia melihat para prajuritnya mengkristal dan berpikir bahwa mereka telah mencuri semua sihir dari pasukan, bahkan mereka telah menyegel semua komandan. Kemudian dia melihat ke samping dengan marah, bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkan pedang itu. Dia mengerutkan kening dan membungkuk sedikit sambil berpikir bahwa dia meremehkan manusia. Lilith berdiri setinggi pinggang dalam kristal dan melihat ke arah Noct dengan ketakutan. Dia mengulurkan tangannya ke arahnya dan berteriak, Lilith! Noct melihatnya dengan penuh penyesalan dan meminta maaf. Dia mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa dia telah mengecewakan mereka semua. Kristal itu mulai menyegel Lilith. Lilith menjawab dengan senyuman, berkata bahwa dia tidak menyesali apapun. Kristal itu sudah mencapai lehernya ketika dia mengatakan bahwa, selama ini dia selalu bahagia. Dia menambahkan bahwa dia selalu bahagia mengikutinya. Saat kristal menyegel Lilith di dalamnya, dia membeku dengan senyuman dan air mata. Air mata mengalir dari mata Noct dan dia berteriak, Lilith! Dia menggertakkan giginya dengan marah dan mengutuk dirinya sendiri. Kristal mulai menutupi kakinya dan dia terus mengutuk nasibnya. Noct hanya bisa pasrah ketika kristal telah menutupi tubuhnya hingga ke pinggang.
Dia berpikir bahwa semua ini terjadi karena kelalaiannya. Setelah beberapa saat, sang ksatria berlutut dan menundukkan kepalanya. Dia berkata bahwa seluruh elit tentara iblis telah berhasil disegel. Ksatria dengan helm baja yang berdiri di depannya menjawab, "Bagus." Dia mengulurkan tangannya ke depan dan berteriak, "Perhatian!" Ksatria dengan helm baja itu melihat para prajurit yang berdiri di depannya dengan tombak di tangan mereka. Dia memerintahkan agar monster-monster itu dibunuh. Ksatria itu mengerutkan kening dan tersenyum. Dia berharap semua makhluk rendahan itu mati. Setelah mengalahkan Raja Iblis, orang-orang berjalan dengan gembira di sepanjang jalan berbatu. Seorang pria memegang tangan seorang gadis dan berlari ke depan dengan senyum di wajahnya. Selama 3000 tahun, umat manusia telah mencapai puncak kemakmurannya. Namun, di dalam sebuah gua, terdapat kristal batu yang mengeluarkan cahaya ungu muda. Sebuah kristal mulai pecah. Kristal itu pecah dan Noct keluar dari sana. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Noct bertanya di mana dia. Apakah segelnya sudah rusak? Tambahnya. Dia duduk di lantai batu, berbalik, dan bertanya, "Teman-teman?" Dia terdiam karena situasi yang tidak terduga ini. Di belakangnya berdiri Lilith, komandan divisi pertama tentara Raja Iblis. Dia melihat ke arah lain dengan rasa bersalah. Di sampingnya ada Zera, seorang Dark Elf yang merupakan komandan divisi kedua tentara Raja Iblis. Di sebelahnya ada Azelia, seorang keturunan dari ras naga, dan merupakan komandan divisi ketiga tentara Raja Iblis. Noct berdiri dan melihat ke depan. Hanya melihat Lilith, Dera, dan Azelia. Dia bertanya-tanya, hanya 3 orang? Tapi di mana yang lainnya? Dia berpaling dan berkata bahwa mereka bertiga akan tetap di sana. Noct mengatakan bahwa dia akan menyelidiki. Azelia yang berbaring lemah bertanya, "Anda akan pergi sendirian?" Dera mengerutkan kening dan berteriak kepadanya, "Tuan, biarkan kami saja." Lilith mengulurkan tangan dan berteriak, "Tuan Noct." Noct berkata bahwa ini adalah perintah Raja Iblis. Dia mengerutkan keningnya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin mereka terluka. Lilith, Dera, dan Azelia melihatnya dengan berkecil hati, dan mengatakan bahwa mereka akan mengikuti perintahnya. Noct berjalan di antara batu-batu dan tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke atas dan melihat kristal-kristal kuning yang menutupi dinding-dinding gua. Dia berpikir, banyak sekali kristal magis. Dia memikirkan bahwa mungkin segelnya rusak, karena diserap oleh kristal-kristal ini. Noct berbalik dan melihat ke belakang, wajahnya disinari cahaya kuning dari kristal-kristal. Setelah beberapa saat, dia menemukan dirinya di tepi tebing dan menatap ke bawah dengan tanda tanya. Noct melihat ke bawah di mana orang-orang berdiri dengan jaket dan memegang senjata. Dia berpikir bahwa dia belum pernah melihat senjata dan pakaian seperti itu sebelumnya. Noct bertanya-tanya berapa lama mereka telah tersegel. Dia cepat-cepat bergerak ke balik batang pohon dan berpikir bahwa dia sangat tertarik pada situasi ini. Noct menengok di sekitar batang pohon dan bertanya-tanya siapa yang mereka lawan di dalam gua batu itu. Ada makhluk aneh yang ditembak oleh orang-orang berjaket biru dengan senjata. Makhluk itu ternyata bola mata besar dengan anggota tubuh tentakel. Noct berpikir bahwa dia belum pernah melihat makhluk seperti itu. Dia menyentuh dagunya dan memikirkan bahwa sebagai Raja Iblis, dia tidak tahu siapa itu. Noct menambahkan bahwa makhluk itu pasti bukan ras iblis. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada dunia ini. Noct melihat senjata yang mereka gunakan dan memikirkan bahwa aura dari kristal magis terpancar dari senjata ini. Dia berpikir bahwa kristal-kristal itu sangat dihargai pada zamannya. Orang-orang berjaket biru mengarahkan dan menembak bola mata besar tersebut. Noct bertanya-tanya siapa mereka. Dia menyentuh bibirnya dan memperhatikan orang-orang dengan saksama. Noct yakin bahwa mereka adalah tentara yang jelas tidak biasa. Orang itu dengan rambut hijau dan jaket biru mengangkat tangannya dan berkata, "Bagus, kita selesai dengan itu." Orang dengan rambut abu-abu yang berdiri di belakangnya tetap diam sebagai responsnya. Prajurit dengan rambut hijau menyuruh untuk melanjutkan. Noct mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah mereka akan pergi. Dia memandang orang-orang itu dan berpikir apakah dia seharusnya terus mengikuti mereka seperti ini. Noct menyentuh bros emas dengan batu merah di lehernya dan tersenyum, berkata bahwa dia lebih baik menggunakan sihir. Tubuh Noct tertutup oleh kabut biru saat dia memutuskan untuk menciptakan pakaian yang sama untuk dirinya sendiri. Kabut biru itu menghilang dan Noct mengenakan jaket dan celana biru persis sama seperti yang orang-orang tersebut kenakan. Orang dengan rambut hijau melihat ke samping dengan nada tanya. Dia bertanya siapa lagi yang ada di sana. Noct berdiri di samping dengan topeng abu-abu menutupi matanya. Dia tersenyum dan mengangkat tangan ke topengnya. Noct menjawab bahwa dia telah terpisah dari regunya, dan bertanya apakah mereka keberatan jika dia ikut bersama mereka. Orang dengan rambut abu-abu mengangkat tangannya, dan mengatakan bahwa dia tidak keberatan, tetapi dia menyuruhnya untuk menunjukkan ID Hunter. Orang dengan rambut abu-abu mengambil kartu plastik yang tergantung di lehernya. Di kartu itu terdapat fotonya dengan latar belakang merah.
Dia melihat ke Noct dan bertanya tentang jenis topeng ini. Hunters, secara sederhana, adalah orang-orang yang membunuh makhluk hidup dari dimensi lain, kata Noct berdiri di samping para pemburu. Dia memikirkan bola mata merah dengan tentakel-tentakelnya, dan itu adalah salah satunya. Noct mengangkat tangan ke kepalanya dan tersenyum, mengatakan bahwa dia kehilangan ID-nya saat melarikan diri dari monster. Dia menggaruk kepalanya dan menjelaskan bahwa dia memakai topeng untuk menyembunyikan luka di wajahnya. Dia menjelaskan bahwa suatu hari dia jatuh dari jembatan ke sungai dan terbentur batu, sehingga menyebabkan bekas luka di wajahnya. Hunter dengan rambut abu-abu merasa empati dengannya. Noct tersenyum sedikit dan berpikir bahwa dia mulai kehabisan alasan untuk mereka. Hunter dengan rambut hijau menutup mata dan tersenyum, mengatakan, "Oh baiklah." Pria dengan rambut abu-abu tampaknya tidak terlalu memikirkannya. Hunter dengan rambut hijau mengatakan bahwa si pendatang bisa digunakan sebagai perlindungan dalam keadaan darurat. Noct berpikir bahwa itu bagus. Para Hunter dan Noct masuk ke dalam sebuah gua batu. Hunter dengan rambut hijau menggantungkan senjatanya di pundak dan berjalan di depan. Para Hunter melihat ke depan dan tersenyum malu-malu. Di depan mereka duduk 3 gadis di atas tanah batu. Salah satu dari gadis-gadis itu memiliki rambut merah dengan telinga dan ekor kucing. Dia hanya mengenakan kain yang robek, dengan salah satu tali yang melorot sehingga menampakkan bahunya. Gadis kedua memiliki rambut panjang berwarna pink dan telinga runcing. Dia mengenakan kain yang bagian-bagiannya robek. Gadis ketiga duduk di belakang, dengan rambut biru pendek dan telinga runcing, mengenakan kain biru pendek yang juga robek. Noct bertanya-tanya, apakah gadis-gadis ini iblis? Dia memandang mereka dan berpikir bahwa mereka terlihat seperti budak-budak. Noct memikirkan bahwa di mata mereka, tidak ada harapan tersisa untuk kebebasan. Dia berlutut di depan gadis bertelinga kucing itu. Noct berpikir bahwa jika mereka memiliki sihir, tidak ada manusia yang bisa menekan keinginan mereka. Dia bertanya-tanya, ataukah manusia telah menekan sihir mereka dengan alat itu? Noct duduk di depan gadis-gadis itu dan memperhatikan mereka dengan cermat. Dia bertanya mengapa mereka tidak lari. Noct bertanya, apakah mereka tidak tahu cara menggunakan sihir? Gadis dengan telinga kucing menggeleng. Dia memandang Noct dan menempatkan tangan di dadanya. Gadis itu mengangkat alisnya dan bertanya tentang sihir. Noct melihatnya dengan terkejut dan berpikir bahwa mereka tidak tahu apa itu sihir. Dia menyimpulkan bahwa iblis tidak menyadari kekuatan mereka. Noct meletakkan tangannya di atas lututnya, dan berpikir bahwa tidak mengherankan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Hunter dengan rambut hijau dengan sindiran bertanya, "Hei pendatang baru." Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan bertanya apakah Noct mencari mainan untuk malam itu. Pria dengan rambut hijau, dengan penuh nafsu mengatakan bahwa itu akan baik-baik saja, mereka akan menjadi yang pertama menggunakannya. Pemburu dengan rambut abu-abu membungkuk mendekati telinga Noct, dan mengatakan bahwa dia bisa mengambil mereka nanti jika mereka sadar. Noct tetap diam. Dia melihat gadis-gadis yang canggung, dan berpikir bahwa mereka tampaknya memandang dirinya sama seperti mereka. Tiba-tiba ada teriakan, "Mereka datang!" Monster datang, pria dengan rambut hijau mengambil senjatanya dan berseru, "Bagus!" Dia menyuruh orang-orang untuk berbaris. Sebelum dia selesai berbicara, bola mata ungu besar muncul di depan pintu gua. Pria dengan rambut hijau ketakutan dan mendorong pasangan rambut abu-abunya. Monster itu tampaknya berperingkat perak, bawa umpan itu ke depan, kata Hunter dengan rambut hijau. Pria itu mendekati gadis bertelinga kucing dan meraih lengannya. Dia berteriak dan memerintahkan untuk berdiri. Kemudian mendorongnya ke bawah dengan keras di tanah, dan memerintahkan agar dia melakukan tugasnya dengan benar. Dia mengatakan bahwa dia adalah makhluk yang mengerikan. Gadis bertelinga kucing terbaring di lantai, dan mengangkat kepala dengan takut. Sebuah bola mata ungu besar menggerak-gerakkan tentakelnya. Gadis itu menutup matanya dan mulai menangis. Ketika dia membuka matanya, dia memandang Noct dengan tatapan tanya. Noct berdiri di atasnya, menghadang tentakel monster. Dia bertanya-tanya seberapa banyak dunia ini telah berubah. Noct melihat monster itu dan berpikir bahwa masih banyak hal yang tidak dia ketahui. Para Hunter lari dari monster dengan senyum di wajah mereka, meninggalkan Noct sendirian dengan ini. Noct berpikir bahwa ada satu hal yang pasti bisa dia katakan, bahwa manusia sama sekali tidak berubah. Noct menggeretakkan giginya dalam kemarahan, matanya berbinar merah. Dia menyadari bahwa dia harus menggunakan sihir. Dia memegang tentakel monster dengan satu tangan, sambil mengumpulkan energi ungu dengan tangan yang lain. Sebuah pedang ungu muncul di tangannya yang dipegangnya pada gagangnya. Noct melompat ke atas dan melakukan beberapa pukulan tajam dengan pedangnya. Monster ungu besar itu terpotong-potong menjadi beberapa bagian, dengan lendir hijau mengalir dari tubuhnya. Noct berdiri di dekat mayat monster dan memegang pedang ungu yang diliputi oleh energi hitam. Para gadis yang ada di dalam gua membeku dalam kejutan dan memandang Noct. Di belakang Noct, ada satu bola mata lainnya. Dia menutup matanya dan bertanya apakah ada yang lain.
Tampaknya satu lolos dan itu pergi ke arah para hunter yang melarikan diri. Dia membiarkan satu lolos, meskipun bukan berarti dia membenci mereka, dia hanya tidak ingin repot. Seorang gadis dengan telinga kucing mendekat dari belakangnya, dan dengan penuh pertanyaan memintanya untuk mendengarkan. Dia bertanya mengapa Noct menyelamatkan mereka. Di sisi lain, bola mata itu menangkap pemburu berambut hijau dengan tentakelnya. Pemburu itu menjerit ketakutan dan meminta untuk diselamatkan. Hal selanjutnya yang terjadi, darah terciprat kemana-mana. Noct meletakkan tangannya ke wajahnya, dan mempertanyakan pertanyaan gadis tersebut. Dia berkomentar betapa anehnya pertanyaan ini. Noct menyatakan bahwa dialah yang akan memerintah atas para iblis. Dia melepaskan maskernya dan mengungkapkan dirinya sebagai Raja Iblis. Dia memberi mereka pilihan untuk mengikutinya, jika mereka ingin mengembalikan kehormatan dan martabat ras iblis. Setelah kejadian itu, Noct bertemu dengan Lilith dan yang lainnya. Dia memasuki gua diikuti oleh gadis-gadis ras iblis sebelumnya. Dia menceritakan apa yang terjadi, dan mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Dera dan Azelia menemukan tempat khusus di luar. Matahari terbenam di balik cakrawala, memberikan pemandangan matahari terbenam yang indah. Seorang gadis dengan telinga kucing mendekati Noct dan bertanya tentang langkah selanjutnya. Noct menjawab bahwa di tempat itu dulunya berdiri sebuah kastil megah di mana dia dan 7 rekannya tinggal bersama seluruh rombongan iblis. Dia melihat bangunan-bangunan yang hancur dan tertutup tanaman liar, mencatat bahwa kini hanya tersisa reruntuhan. Berdiri di dekat bagian yang runtuh, Noct ditemani oleh Lilith, yang menyebutkan bahwa bertahun-tahun telah berlalu sejak mereka disegel. Noct menutup matanya dan mengakui kebenaran kata-katanya, mengatakan bahwa iblis masih menghadapi penindasan dari manusia. Lilith mendekat ke Noct, meletakkan tangannya di dadanya, dan berkata bahwa mereka harus segera mengumumkan kembalinya sang penguasa. Dia menambahkan bahwa mereka juga harus menyatakan perang terhadap manusia. Dera menyipitkan matanya dan melihat ke depan, mengatakan bahwa dia bisa membayangkan bagaimana wajah-wajah manusia itu akan berubah oleh ketakutan. Azelia meletakkan tangannya di bibir dan tertawa, dengan gembira mengatakan bahwa tangannya sudah gatal ingin merobek daging mereka menjadi potongan-potongan. Noct mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa dia mengerti keinginan mereka, tetapi dia menambahkan bahwa mereka tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu. Noct mengingat kristal yang menyegel mereka. Dia mengatakan bahwa mereka harus mempelajari kristal yang menekan sihir para iblis. Noct berbalik dan melihat ke arah Lilith, mengatakan bahwa dia mendengar ada kota manusia di dekat situ. Noct meminta Lilith untuk menemaninya ke sana. Lilith meletakkan tangannya di dada dan menundukkan kepalanya. Dia menutup matanya dan mengatakan bahwa dia mengerti. Dia akan melaksanakan setiap perintah dari Tuan Noct. Beberapa waktu kemudian, di kota Lotetgal, jalan-jalan malam diterangi oleh lentera. Orang-orang berjalan di sepanjang jalan berbatu. Pada saat yang sama, di cabang Guild Hunter di belakang pintu besi besar, duduk seorang pria di kursi merah yang berlapis emas. Di depannya berdiri sebuah kristal biru besar. Seorang pria dengan rambut abu-abu dan sedikit janggut duduk di kursi dan minum anggur dari gelas kaca. Nama pria itu adalah Vargas, dia adalah kepala cabang. Vargas memandang kristal itu dan berkata bahwa itu adalah kristal yang dia terima di lelang. Dia mengatakan bahwa sangat menyenangkan melihatnya sambil meminum anggurnya. Kristal biru itu berdiri di atas dudukan logam khusus. Vargas mengambil botol anggur dan berteriak, "Hei! Botol ini kosong." Dia mengerutkan kening dan meminta lebih banyak anggur. Vargas meletakkan botol di atas meja dengan kekuatan penuh. Dia memandang dengan tatapan tanya, dan bertanya apakah itu hanya imajinasinya atau meja itu mulai bergetar. Di lantai, dengan posisi merangkak, berdiri seorang gadis dengan telinga elf dan telinga berwarna pink. Ada belenggu di lehernya yang terhubung dengan rantai ke belenggu di tangannya. Gadis itu gemetar dan di punggungnya terletak sebuah pelat logam persegi panjang yang menopang botol anggur. Tangan gadis itu gemetar hebat dan dia jatuh, menjatuhkan pelat logam serta botolnya. Anggur tumpah di kepala gadis itu. Dia tahu dia telah membuat kesalahan besar. Di atasnya berdiri Vargas, yang menuangkan anggur ke kepala gadis itu dan bertanya, "Jenis ketidakmampuan macam apa ini?" Dia menyeringai dan mengatakan bahwa tampaknya dia harus dihukum karena pelanggaran semacam itu. Vargas meraih rambut gadis itu dan menariknya ke atas. Dia menyeringai dan memerintahkan gadis itu untuk segera bangun. Gadis itu dengan takut berteriak, "Tidak!" Tiba-tiba, terdengar suara yang mengatakan bahwa Vargas memiliki hobi yang cukup lucu. Vargas berbalik dan bertanya siapa di sana. Dia berbalik untuk melihat Noct berdiri di belakangnya. Noct memiringkan kepalanya sedikit ke samping, dan mengatakan bahwa mulai hari ini, dia akan menjadi tuannya. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Bersukacitalah atas kehormatan ini." Noct mulai bertepuk tangan dan berkata bahwa Vargas akan menjadi bonekanya yang patuh. Vargas berbalik dan mengerutkan kening, bertanya jenis wajah menjijikan macam apa yang dia miliki. Vargas mengangkat tangannya dan berteriak pada penjaga, berkata bahwa ada orang asing di sana,
memerintahkan agar dia segera dikeluarkan. Kemudian terdengar suara yang berkata, "Itu percuma." Di belakang pria itu berdiri Lilith yang menjulurkan lidahnya yang meneteskan air liur. Para penjaga berdiri di belakangnya, seolah-olah di bawah kendali hipnosis dan tidak bergerak selayaknya orang normal. Lilith adalah seorang sakubus dengan keterampilan unik, pengendalian pikiran. Lilith berdiri dan meletakkan tangannya di dada, melepaskan energi aneh dari matanya, dan menggerakkan lidah panjangnya yang runcing. Vargas berbalik dan bertanya ketakutan, "Apa-apaan ini?" Dia mengangkat tangannya dan bertanya, "Siapa mereka sebenarnya?" Noct memiringkan kepalanya ke samping dan menjawab singkat, "Kami adalah iblis." Dia berkata bahwa mereka adalah ras yang tinggi dan agung. Noct berjalan mendekati Vargas dan meraih kepalanya. Dia menatap matanya dan berkata bahwa rasa sakit yang dibawa Vargas kepada bangsanya, dia harus merasakan semua rasa ini pada dirinya. Luapan energi mulai memancar dari mata merah Noct, dan benang energi merah berubah menjadi biru saat Noct memikirkan para gadis yang menderita karena mereka. Benang energi menembus mata Vargas dan dia menjerit keras. Lilith menatap Noct dan berkata, "Tuan Noct, saya bisa menangani orang yang tidak berarti ini sendiri." Noct berdiri dan berkata bahwa itu tidak perlu. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak menggunakan kemampuannya, dia akan sepenuhnya melupakan mereka. Vargas berlutut dengan mata tertutup, mulutnya mengeluarkan air liur, dan celananya basah oleh cairan tubuhnya. Noct berjalan maju dan berkata, "Baiklah." Lilith berdiri di belakangnya dan melihat ke arahnya sambil tersenyum. Noct berkata, "Ini semacam takdir atau keberuntungan." Dia melihat kristal biru besar di atas dudukan, dan berkata bahwa mereka telah menemukan kristal tempat mereka disegel. Noct bertanya dari mana asalnya. Lilith menyentuh sudut kristal dengan tangannya dan berkata, "Tapi hanya untuk memecahkannya." Dia terlihat sedih dan berkata bahwa kristal sihir akan diperlukan. Noct mengingat bahwa dia melihat banyak kristal kuning, dan berkata bahwa Lilith benar. Dia meletakkan jarinya di bibirnya dan berpikir, lalu berkata kepada Lilith bahwa dia akan meninggalkan guild ini padanya. Noct mengatakan untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan di kota dan melaporkannya kepadanya. Lilith meletakkan tangannya di dadanya dan membungkukkan kepalanya. Berkata, "Akan dilaksanakan." Noct menoleh ke arah Lilith, dan dia bertanya apa yang akan dia lakukan. Noct memegang topeng logam di tangannya, menoleh ke samping, dan berkata bahwa dia akan mendapatkan kristal sihir. Noct berkata bahwa tidak sia-sia mereka mengambil alih cabang ini. Dengan sedikit senyum di wajahnya, dia berkata bahwa dia akan terus berpura-pura menjadi hunter untuk mendapatkannya. Setelah beberapa waktu, di pinggiran kota Lotetgal, para hunter dengan senjata berdiri di dekat portal biru yang disebut gerbang masuk. Noct berjalan mendekati salah satu dari mereka dan menunjukkan kartu ID-nya. Hunter berambut abu-abu yang berdiri di gerbang mengangguk setuju. Hunter pendek dan gemuk bertanya, "Siapa pria dengan topeng ini?" Seorang hunter kurus dengan rambut abu-abu berkata bahwa dia mungkin orang baru. Dia meletakkan tangannya di belakang kepala dan meregangkan punggungnya. Hunter berambut abu-abu berkata bahwa gerbangnya masih kecil. Dia menutup matanya dan berkata bahwa dia pikir dia bisa menanganinya. Penjaga pendek itu melihat ke atas dan menguap, meletakkan tangannya di mulut dan berkata bahwa dia benar. Gerbang adalah jalan menuju dimensi sihir yang kadang-kadang muncul di dunia itu. Sebuah pusaran energi biru berada di antara pepohonan. Binatang dimensi hidup di ruang tersebut, juga ada sejumlah besar kristal sihir di sana. Pada masanya gerbang seperti itu tidak ada. Dia berdiri dan melihat ke depan. Noct berjalan menuju gua batu dan berpikir bahwa dia tidak peduli. Dia berpikir bahwa pertama-tama dia perlu mendapatkan informasi, dan yang paling penting adalah kristal sihir. Noct membayangkan siluet gelap para komandan terpercayanya yang masih mengkristal di suatu tempat. Dia perlu menemukan semua kristal yang memenjarakan pengikutnya, dan membebaskan mereka. Noct melihat ke depan dan berkata bahwa hanya setelah itu, dia akan menyatakan perang pada manusia. Setelah beberapa waktu, beberapa orang berjubah putih dengan tudung mendekati gerbang. Mereka membawa tubuh seseorang di atas tandu, dan di dekat gerbang tergeletak tubuh para hunter yang berlumuran darah. Orang-orang berjubah putih itu membawa seorang gadis berambut pendek kuning, yang terikat dengan tali-tali energi biru. Mulut gadis itu ternganga sedikit dan terbaring tak bergerak di tandu tersebut. Setelah beberapa waktu, Noct berada di dalam gua batu dan memotong bola mata merah menjadi dua dengan pedang energinya yang berwarna ungu. Dia berkata bahwa ada banyak makhluk lemah di sana. Noct melihat ke depan dan berkata bahwa jumlah kristal sihir minimum. Dia berdiri di dalam gua dan di kakinya tergeletak bagian-bagian bola mata dan tentakelnya. Noct berkata bahwa seharusnya dia pergi ke gerbang yang lebih sulit. Setelah mempelajari semua dokumentasi di cabang Guild Hunter, mereka menyadari bahwa gerbang-gerbang tersebut diberi peringkat berdasarkan kekuatan monster yang hidup di sana. Di perpustakaan, Noct duduk di kursi sambil memegang buku hitam dengan segel di belakangnya. Di sebelahnya berdiri Lilith yang memegang buku merah di tangannya dan melihat ke arah buku Noct.
Para hunter juga memiliki peringkat yang ditentukan berdasarkan keterampilan mereka, dan yang terpenting adalah bahwa seorang hunter dengan peringkat tertentu yang tertera di sertifikatnya dapat masuk ke gerbang dengan tingkat tertentu. Noct melemparkan ID-nya dan menutup matanya. Dia berpikir bahwa Lilith menyarankan agar dia pertama kali mengunjungi gerbang peringkat F karena dia masih baru. Noct melemparkan ID-nya dan menangkapnya kembali. Dia berpikir bahwa dengan bantuan Lilith, dia bisa membuat ID baru kapan saja dia mau. Noct membelah bola mata merah dengan tentakel dan berkata bahwa dia tidak peduli. Dia berkata bahwa pada level ini dia akan melihat struktur gerbang-gerbang ini. Portal-portal ini telah muncul di seluruh dunia selama sekitar 100 tahun. Noct membayangkan orang-orang yang melarikan diri dari monster yang muncul dari gerbang. Dia berpikir bahwa jika gerbang-gerbang ini tidak dibersihkan, monster-monster tersebut akan keluar ke dunia mereka. Di sisi lain, seluruh dunia ini bergantung pada kristal sihir. Dia membayangkan lentera, senjata, dan kereta yang menggunakan kristal sihir untuk menggerakkan semua teknologi modern. Hunter menantang gerbang. Noct berjalan ke arah kristal kuning besar dan memukulnya dengan pedangnya. Dia berpikir bahwa ini dilakukan demi mengekstraksi sumber daya tersebut. Noct memegang beberapa kristal sihir di tangannya dan berkata bahwa baiklah, berapa banyak yang kudapat. Dia berkata bahwa saatnya untuk kembali. Noct melihat ke arah lain dan dengan cepat bersembunyi di balik tonjolan batu. Orang-orang berjubah putih berjalan melalui gua. Noct melihat punggung mereka dan bertanya apakah mereka adalah hunter lain. Dia menjawab sendiri bahwa tidak, seragam mereka benar-benar berbeda. Noct melihat ke arah mereka dan berkata bahwa dia harus mengikuti mereka. Dia berkata bahwa itu layak untuk mengetahui apa yang mereka lakukan di sana. Setelah beberapa waktu, di sebuah aula batu, seorang gadis berambut oranye pendek terbaring di atas meja batu. Tangan gadis itu terikat dengan borgol besi ke meja batu, dan ada lilin yang menyala di sepanjang tepi meja. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria yang mengenakan jubah putih dan sarung tangan hitam. Di depan meja batu itu berdiri seorang pria berambut pirang dengan punggung menghadap ke belakang dan tudungnya diturunkan. Gadis itu terbaring tak sadarkan diri di meja batu. Pria yang berdiri di depan semua orang itu merentangkan tangannya ke berbagai arah dan meminta makhluk suci untuk muncul di hadapan mereka. Pria itu memiliki penutup mata hitam. Dia membungkukkan tubuhnya ke depan dan berkata, biarkan engkau menunjukkan dirimu, terimalah persembahan dari kami. Jubah putih dan penutup mata pria itu memiliki aksen emas dan bros besar berbentuk malaikat. Dia berkata, semoga dia memberi mereka kekuatan untuk menutupi dunia itu dengan selubung kegelapan. Gerbang batu terbuka dan sesuatu berkilau di kegelapan. Sebuah makhluk keluar dari gerbang batu yang memancarkan energi ungu seperti tentakel panjang. Tentakel ungu menusuk pria berpenutup mata itu dan mengelilinginya dalam sebuah bola. Noct mengintip proses tersebut dari samping dan berpikir bahwa makhluk itu memakannya. Dia menjawab sendiri bahwa tidak. Noct melihat bola tentakel ungu itu dan berpikir bahwa pria itu telah memberikan beberapa kekuatan magisnya kepada makhluk tersebut. Tentakel ungu mulai melepaskan diri dari pria berjubah putih itu, dan sebuah mata merah muncul di dadanya. Dia berteriak bahwa itu berhasil. Tentakel-tentakel itu perlahan mundur dan pria berpenutup mata itu merentangkan tangannya ke berbagai arah. Orang-orang berjubah putih lainnya menyilangkan tangan mereka dan mengangkatnya di depan mereka. Mereka berteriak bahwa Tuan telah terlahir kembali. Tentakel-tentakel monster itu membelai pipi gadis berambut oranye pendek itu. Mereka meminta monster itu untuk mengambil alih dunia manusia. Gadis berambut oranye itu membuka matanya sedikit dan kemudian melihat tentakel di pipinya dengan penuh pertanyaan. Dia berteriak keras, tidak. Tentakel ungu mengelilingi tubuh gadis itu, meremas tubuhnya. Gadis berambut merah itu menjerit dan menangis ketakutan. Pada saat itu Noct keluar dari persembunyiannya, dan langsung melompat ke atas meja batu tempat gadis itu terbaring. Dia menciptakan pedang energi ungu dan memotong tentakel monster itu. Seseorang bertanya, Hunter. Noct menjawab dengan jelas, lalu menggerakkan tangannya ke samping dan pedangnya dikelilingi oleh energi hitam. Orang-orang berjubah putih bergegas ke arahnya, dan bertanya bagaimana dia berani mengganggu ritual suci mereka. Noct berdiri di depan mereka dan berkata bahwa dia tidak peduli dengan pertunjukan hambar ini. Dia menatap mereka dengan tajam dan bertanya apakah mereka yang bertanggung jawab atas munculnya gerbang itu. Seorang pria berjubah putih dan sarung tangan hitam tergagap mendengar pertanyaan yang tak terduga itu, dan berkata bahwa tentu saja mereka yang bertanggung jawab. Dia mengepalkan tangannya dan berkata bahwa mereka adalah kultus labirin, orang-orang yang akan memberikan bentuk sejati pada dunia palsu ini. Noct memotongnya dengan nada jengkel dan bertanya apakah ini lelucon. Dia menutup matanya dan bertanya tentang dunia yang akan diperintah oleh para fanatik religius. Noct mengulurkan tangannya ke samping dan meluruskan telapak tangannya. Dia marah dan berkata apa omong kosong yang mereka bicarakan. Mata Noct terbuka lebar ketika tentakel ungu menusuk tubuhnya, menyemprotkan darah dari tubuhnya. Di depannya berdiri seorang pria berjubah putih yang mengulurkan tangan ke depan. Tentakel ungu menusuk tubuh Noct di berbagai tempat.
dia jatuh ke lantai dan menjatuhkan pedangnya. Genangan darah segera terbentuk di bawah Noct. Pria dengan penutup mata hitam mengulurkan tangannya ke depan dan berkata bahwa dia tidak tahu siapa Noct. Dia menambahkan agar Noct tidak menghalangi. Pria itu berbicara dan menggerakkan tangannya, berkata bahwa sekarang ada lebih banyak persembahan. Namun, pria itu terdiam ketika tentakel di belakangnya bergerak. Noct memotong perkataannya dan berkata, "Wow!" Dia terbaring dengan wajah menghadap ke lantai dan berkata bahwa orang kecil dengan sihir itu berhasil memberikan pukulan yang bagus. Noct mulai bangkit dan mengundang pria itu untuk menunjukkan apa yang bisa dilakukan sihirnya. Darah Noct mulai terkumpul menjadi substansi energi bulat besar. Pria dengan penutup mata berdiri, tentakel-tentakel keluar dari punggungnya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan mengapa darah Noct terkumpul. Noct berdiri tanpa ada satupun luka di tubuhnya. Dia mengangkat tangannya ke wajahnya dan mata merahnya menyala. Noct berkata bahwa saatnya eksekusi. Dia melihat orang-orang berjubah putih dan menyebut mereka fanatik mengerikan. Seorang pria berjubah putih meminta masternya untuk segera bertindak. Master mengulurkan tangannya ke depan dan mendecapkan lidahnya dengan keras. Noct mengulurkan tangannya di depannya dan melepaskan aliran energi berapi-api dari telapak tangannya. Segala di sekitarnya terbakar, dan pria dengan penutup mata hitam mengarahkan tentakel ungunya ke arah Noct. Tentakel tersebut menyala dengan api terang, dan Noct berkata bahwa kaum bidat seperti mereka akan dibakar di tiang. Di belakangnya, api berkobar, di dalamnya terlihat dua pasang mata. Itu adalah sihir tingkat 6, api primordial. Noct berdiri di tengah-tengah api dan merentangkan tangannya ke berbagai arah. Bayangan hitam dengan tentakel terbakar dengan api, dan orang-orang berjubah putih berusaha melawannya. Pria dengan penutup mata hitam berteriak saat tubuhnya dilalap api. Tubuh yang terbakar jatuh berlutut. Orang-orang berjubah putih mulai panik, dan mayat yang hangus jatuh ke lantai. Noct meletakkan tangannya di kepalanya dan berkata, "Baiklah." Dia berjalan melewati api dan mengibaskan telapak tangannya. Noct berjalan mendekati gadis berambut merah dan mematahkan borgol di tangan dan kakinya. Dia bertanya apakah gadis itu baik-baik saja. Noct menatapnya dan berkata bahwa meskipun dia tahu itu bodoh untuk bertanya seperti itu, dia tersenyum dan berkata bahwa orang-orang itu memperlakukannya dengan sangat buruk. Dia sangat menyesal. Noct berkata bahwa dia ingin mendengar bagaimana semua ini terjadi, jadi dia ingin gadis itu ikut bersamanya. Gadis berambut merah itu menatap ke depan dengan ketakutan dan akhirnya pingsan. Noct mengangkatnya dan berkata dengan senyuman bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Dia berkata bahwa dia harus mengangkatnya sendiri. Noct membawa gadis itu dan berkata dengan senyum di wajahnya, bahwa itu demi sumber informasi baru. Sang Raja Iblis memiliki banyak kemampuan. Noct berdiri dan menutupi wajahnya dengan telapak tangan, melihat melalui jari-jarinya dengan mata merahnya. Tetapi yang terpenting dari semuanya adalah kemampuan menyalin keterampilan. Sebuah mata besar berwarna merah dengan pupil seperti kucing menatap ke depan. Kemampuan ini memungkinkan Anda menyalin kekuatan iblis manapun yang dekat dengan Anda. Noct berdiri dengan tangan direntangkan ke berbagai arah saat api mengelilinginya. Kekuatan ini sangat berguna ketika semua komandan pasukan iblis ada di dekatnya. Noct mengingat susunan semua komandannya dan berpikir bahwa untuk perang di masa depan, dia ingin mengembalikan semua komandannya. Dia membayangkan Lilith di depan semua orang dengan tangannya di dadanya, dan berpikir bahwa saat itulah mereka. Beberapa waktu kemudian, di reruntuhan kastil Raja Iblis, di tanah dekat reruntuhan batu, duduk seorang gadis dengan rambut pendek oranye dan mengenakan seragam hunter. Noct berjalan mendekatinya, menyilangkan tangan di dadanya, dan berteriak, "Hei!" Gadis berambut merah itu menangis, berbalik, dan menundukkan kepalanya. Noct menutup matanya dan berkata, "Begini." Dia berkata bahwa dia membawanya ke sana untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang dunia manusia. Tetapi karena ketakutan, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Noct menambahkan bahwa dia menyelamatkan nyawanya. Lilith membuka matanya lebar dan menempatkan telapak tangannya di wajahnya. Dia berkata, "Ya ampun." Lilith tersenyum dan menyentuh bibirnya dengan jari. Dia tersenyum, menutup matanya, dan berkata bahwa biasanya mereka membuang serangga yang tidak berguna. Gadis berambut oranye itu mengulurkan tangannya ke depan sambil menangis dan berteriak, "Tidak!" Liana muncul di belakangnya. Dia berkata, "Ya, itu membuang-buang waktu kita, Tuan." Liana Arahne, dia adalah komandan divisi kelima dari tentara Raja Iblis. Liana dikunci di kristal yang sama di depan mana Vargas duduk di kursi merahnya. Kristal itu milik kepala cabang guild. Noct mendekati Liana, berlutut di hadapannya dan bertanya, "Liana, kondisi badanmu sudah pulih?" Liana sedikit mendongak dan menjawab iya. Dia mengatakan bahwa sejak mereka memutuskan untuk menyingkirkan gadis itu, mereka sebaiknya membiarkannya menanganinya. Gadis berambut oranye duduk di belakang, di tanah, dan menatap dengan ketakutan. Liana mengatakan bahwa dia ingin menyiksa tubuh manusia ini untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun sebelum disegel. Noct menutup matanya dan dengan tegas menjawab bahwa dia melarangnya.
Mereka masih membutuhkan kekuatannya untuk urusan yang lebih penting. Lilith tampak tidak senang pada Liana yang diangkat oleh Noct dengan satu tangan oleh jubahnya. Liana berkata bahwa karena Noct berkata begitu, maka dia setuju. Liana berkata kepada Noct bahwa ada pesan dari Zera. Noct membuka matanya dan memegang dagunya. Dia bertanya ada apa. Kemampuan unik Liana adalah benang Nephila. Kemampuan ini memungkinkan untuk berkomunikasi dengan target dari jarak jauh. Lilith bertanya apa yang dikatakan Zera. Noct mengangkat tangannya ke samping dan menjawab bahwa sepertinya Dera telah menemukan kristal lain. Lilith menatap Noct dan memberitahunya untuk membiarkannya. Namun Noct tanpa mendengarkan, mengulurkan tangannya ke depan dan mengatakan bahwa kali ini Azelia akan pergi bersamanya. Noct mengatakan bahwa mereka akan berpura-pura menjadi kelompok hunter biasa. Dia berkata ke Azelia untuk menyembunyikan tanduk dan ekornya. Setelah beberapa saat, Noct dalam kostum hunter dan Azelia dengan jubah hitam panjang tanpa tanduk dan ekor, berjalan di sepanjang jalan di kota. Di belakang mereka, berjalan seorang gadis berambut oranye yang memegang kedua tangannya di depannya. Dia bertanya mengapa mereka membawanya. Azelia berbalik dan menatapnya. Noct sedikit memalingkan kepala dan menjawab bahwa itu untuk menyamar. Gadis berambut oranye merapikan kemeja putih di bawah seragamnya dan menunjukkan gelang hitam di lehernya. Dia bertanya apa ini. Noct menjawab bahwa itu adalah perangkat magis. Noct menutupi wajahnya dengan tangannya dan berkata bagaimana jika dia mencoba melarikan diri. Dia menambahkan bahwa setidaknya kalung itu akan memberitahu seseorang tentang mereka. Noct mengatakan bahwa kalung itu akan meledak. Gadis berambut oranye membayangkan dirinya terkena ledakan besar. Noct melangkah maju dan meminta dia untuk tidak bertanya pertanyaan bodoh dan hanya mengikuti. Gadis berambut oranye mengikutinya dan berkata baik. Dia menangis dan mengikuti Azelia, sedikit membungkukkan tubuhnya ke depan. Gadis itu menggenggam erat tinjunya dan bertanya mengapa dia melakukan semua ini. Azelia berlari ke depan, mengayunkan lengannya yang kecil dan berkata padanya untuk tidak takut. Dia menutup matanya dan berkata dengan tenang bahwa jika dia menurut, hal buruk tak akan terjadi padanya. Azelia mengatakan bahwa penguasa mereka adalah makhluk paling dermawan di antara semua. Gadis itu menatapnya dengan tidak nyaman dan menuruti perkataan Azelia. Azelia tersenyum sedikit dan berlari. Gadis itu bertanya mengapa anak ini mengatakan hal-hal yang menyeramkan padanya. Dia melihat Noct dan Azelia berjalan di depannya. Noct menaruh tangan di saku jaket birunya dan berjalan di jalan. Dia berhenti dan mengangkat kepalanya. Aelia dan gadis berambut oranye juga berhenti. Noct berkata, jadi pemilik kristal itu ada di sana. Sementara itu, di kota hiburan Garsabels, di sebuah arena besar dengan banyak kursi, Dera menyandar di dinding dan memegang telinganya. Dia menjawab ya, bahwa kristalnya dibawa seseorang. Dia menambahkan dengan serius bahwa orang tersebut adalah hunter bernama Sid. Noct menempelkan jari ke telinganya dan mendengarkan segala hal yang Zera katakan. Dera menyatakan bahwa dia adalah selebriti di kota ini. Dia mengatakan bahwa jika mereka mengunjungi arena, mereka bisa bertemu dengannya. Noct menjawab singkat bahwa dia mengerti. Noct memerintahkan dia untuk melanjutkan pencarian kristal yang tersisa. Dera menjawab baik. Setelah beberapa waktu, orang-orang berkumpul di arena. Di satu sisi dengan kursi-kursi berdiri Noct dan seorang gadis berambut oranye. Noct menatapnya dan bertanya, orang seperti apa hunter bernama Sid itu? Gadis berambut oranye menjawab dengan takut, dia adalah pemburu peringkat SSS yang terkenal. Di belakangnya duduk beberapa pria dengan rambut coklat. Noct melipat tangan di dada dan bertanya, peringkat SSS? Tapi bukankah peringkat tertinggi di antara hunter adalah peringkat S? Gadis berambut oranye menatapnya dengan hati-hati dan mengatakan bahwa dia benar. Tetapi Tuan Sid terlalu kuat. Dia meletakkan tangan di lututnya dan memandang ke depan. Gadis itu mengatakan bahwa itulah sebabnya dia tidak resmi diberi gelar itu. Noct melipat tangan di dadanya dan mengatakan, wow, duduk di kursi di sebelahnya adalah Azelia mengenakan jubah hitam dengan aksen merah. Seorang pria tinggi berambut merah masuk ke tengah arena dengan senjata besar di pundaknya. Komentator berkata, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, pemburu terkuat umat manusia, Sid, akan naik ke atas panggung. Suara itu bertanya, akankah kita melihat bagaimana Sid bisa menghadapi 100 monster? Mata besar berwarna merah dan ungu mulai memasuki arena. Sid menggenggam gagang senjatanya, melambaikan tangannya, dan berlari maju dengan ekspresi siap di wajahnya. Sid berlari mendekati para monster dan berhenti tepat di hadapan mereka, dan monster-monster itu dipotong menjadi dua oleh energi biru. Dia menyadarkan senjatanya di leher setelah membunuh beberapa monster. Azelia menempelkan tangannya di dagunya dan dengan senang berkata bahwa pria itu cukup kuat sebagai manusia. Noct yang menyaksikan mengatakan bahwa dia benar. Suara dari arena mengatakan, para penonton yang terhormat, mari kita memulai bagian istimewa dari program ini. Dia bertanya apakah ada yang berani di antara mereka siap untuk menantang Sid sendiri. Sid berdiri di tengah arena dan angin mengangkat debu dari lantai, obor-obor terang menyala di dinding arena. Komentator mengatakan bahwa Sid berjanji untuk tanpa ragu memenuhi keinginan orang yang mengalahkannya. Noct mulai bangkit dan mengatakan bahwa ini terdengar menarik.
Gadis berambut oranye itu menatapnya. Suara itu bertanya apakah benar-benar tidak ada yang berani. Tiba-tiba, Noct masuk ke tengah arena dan dengan senyum di wajahnya mengatakan bahwa dia yang akan menghadapinya. Sid mengatakan bahwa ini pertama kalinya dia melihatnya, dan bertanya siapa namanya. Noct berjalan maju dan mengatakan bahwa dia adalah Yoru. Sid menutup matanya dan dia menghela nafas, mengatakan bahwa mungkin Yoru masih baru dalam dunia Hunter. Dia menarik senjatanya ke depan dan dengan senyum di wajahnya, bertanya apakah dia tahu perbedaan antara keberanian dan kecerobohan. Noct miringkan kepalanya ke samping dan berkata, "Entahlah." Dia meminta Sid untuk memberitahunya. Noct dan Sid berdiri saling berhadapan, sama-sama siap untuk memulai pertarungan. Komentator berbicara dan mengumumkan bahwa sudah lama tidak ada orang yang menantang Sid. Dia bertanya bagaimana pertarungan itu akan berlangsung. Noct bertanya, "Sudah lama?" Sid tersenyum lebar dan berkata bahwa anak-anak biasanya berlari ke arahnya ingin berjabat tangan dan meminta tanda tangannya. Dia berkata bahwa jarang ada yang menantangnya. Noct menggaruk kepalanya dan meminta maaf. Sid tertawa dan berkata, "Tidak masalah." Sid melemparkan senjatanya ke depan dan bertanya, "Kau tidak punya senjata kan?" Senjata itu jatuh di samping Noct dan Sid berkata untuk menggunakannya agar adil. Noct mengambil senjata itu dan menjawab dengan senyum kecil, "Terima kasih." Sid mengerutkan kening dan tersenyum dengan sarkastis. Dia berkata bahwa itu tidak akan membantunya. Komentator mengumumkan bahwa pertarungan dimulai. Noct dan Sid saling memandang. Noct berlari maju sambil memegang senjatanya di belakangnya, dan Sid mengayunkan senjatanya ke arahnya. Mereka mendekati satu sama lain dan saling memukul pedang mereka. Pedang Sid bersinar dengan cahaya biru yang menarik minat Noct dan dia berkata bahwa pedang itu berbeda. Sid mengerutkan kening dan berpikir bahwa dia mengerti semuanya. Sambil memegang pedangnya dia berkata bahwa pedangnya terbuat dari kristal sihir. Sid mengerutkan kening dan matanya bersinar dengan cahaya biru terang. Dia berkata bahwa ini bukan kristal biasa. Ini adalah yang paling murni dan tidak ada kotoran di dalamnya. Sid tahu bahwa kekuatan magis pedangnya melebihi kekuatan pedang biasa ratusan kali. Dia yakin bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya dengan senjata ini. Sid mengayunkan tangannya dan menciptakan energi biru. Dia melayangkan pukulan dan Noct terpental ke dinding. Noct menghantam dinding dan retakan besar mulai muncul. Noct menundukkan kepalanya dan kemudian mengangkatnya. Gadis berambut oranye bertanya dengan cemas, apakah Noct akan baik-baik saja? Dia mengerutkan kening dan bertanya pada dirinya sendiri, "Tunggu, apa yang bahkan aku katakan?" Gadis berambut oranye melihat ke depan dengan bingung, dan bertanya mengapa dia bahkan mengkhawatirkannya. Azelia duduk di sebelahnya sambil menikmati makan popcorn. Dia menjilat bibirnya dan memberitahunya untuk tidak khawatir. Kemudian berkata bahwa pertarungan ini terlalu mudah bagi tuan mereka. Noct berdiri di dekat dinding dengan kepala tertunduk. Sid meletakkan pedangnya di bahunya dan bertanya, "Jadi bagaimana?" Dia bertanya apakah Noct ingin menyerah. Noct berjalan maju dan dengan tegas menjawab tidak. Dia berkata bahwa dia bahkan tidak berpikir untuk melakukannya. Sid melihat ke depan dengan bingung. Dia melihat energi hitam datang dari pedang Noct. Noct berjalan maju dan menyeringai. Pedang Noct tertutup energi magis ungu. Sid mengerutkan kening dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Noct. Pedang itu seharusnya sudah patah. Noct berlari untuk menyerang Sid. Dia melayangkan pukulan energi yang kuat ke arah Sid. Pedang Sid retak. Sid melihat ke arahnya dan berpikir, "Pedangku rusak? Gawat!" Noct melompat dan hendak melayangkan pukulan ke Sid yang menggertakkan giginya dan tersenyum lebar. Sid mengakui bahwa dia kuat. Noct terbang di sebelah Sid dan mengayunkan pedangnya, ketika tiba-tiba Sid mengangkat tangannya dan menjatuhkan senjata itu ke lantai. Noct turun ke tanah dan melihat Sid dengan tidak senang. Sid berkata bahwa dia kagum dengan kemampuannya. Sid mengulurkan tangannya ke depan dan menutup matanya. Dia berkata bahwa dia akan mengundangnya ke rumahnya. Dia meletakkan tangannya di dagunya dan menambahkan bahwa dia akan mengadakan pesta makan malam untuk menghormati kemenangan Noct. Noct menatap Sid dengan intens, dagunya sedikit terangkat. Sid berkata bahwa di sana dia bisa meminta apa saja yang dia inginkan. Noct melihat ke arahnya dan tidak berpaling. Komentator arena bertanya apakah Sid kalah. Noct berpikir, orang ini? Dia melihat wajah licik Sid dan berpikir bahwa dia sengaja menyerah kepadanya. Sid berdiri dan tersenyum tenang. Noct berpikir bahwa Sid memperlakukannya sebagai anak kecil. Mereka berjabat tangan dan Noct berpikir, "Baiklah, biarkan saja." Dia tersenyum dan menutup matanya sebagai tanggapan atas jabat tangan. Sid terlihat sangat kesal. Dia mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. Setelah beberapa waktu ketika Noct, Azelia, dan gadis berambut oranye berdiri di dekat sebuah rumah putih besar dengan jendela berukir. Noct berdiri di depan dan berkata dengan tangannya di pinggul, bahwa ini adalah rumahnya Sid. Azelia yang berjalan di belakangnya berkata, "Wow, betapa besar dan mewahnya rumah ini." Noct berjalan maju dan berkata untuk masuk. Gadis berambut oranye itu menepuk tangannya dan melihat Noct dengan kekaguman.
Di pintu masuk, seorang pelayan berambut abu-abu dengan setelan berdiri di pintu besar yang terbuka. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan menundukkan kepalanya sedikit. Mereka masuk ke dalam rumah melihat kolom besar dan langit-langit tinggi. Pelayan yang berdiri di pintu meminta mereka untuk menunggu tuannya di sana. Noct memperhatikan pintu kayu besar di ujung aula. Dia berkata bahwa itu adalah ruang makan yang sepi. Azelia menyilangkan tangannya di dada dan melebarkan kakinya dengan tidak senang. Dia bertanya, di mana hidangannya? Di bagian atas ruangan ada balkon dari mana Sid melihat ke bawah, dan berteriak bahwa dia menyambut mereka, tetapi kemudian berkata selamat tinggal. Tiba-tiba, bagian lantai tempat Noct, Azelia, dan gadis berambut oranye berdiri runtuh. Sid tersenyum dan berkata maaf. Dia berkata bahwa serangga seperti mereka hanya mengganggu di bawah kakinya. Gadis berambut oranye itu jatuh ke bawah dan berteriak keras ketakutan. Tiba-tiba, pita energi hitam menangkapnya dan mengikatnya. Noct berdiri di sebelahnya dan melipat tangannya di dada dan menutup matanya. Dia berkata lebih baik diam. Mereka jatuh ke lantai. Kemudian Noct mendarat dengan dramatis. Diikuti Azelia yang mendarat dengan tenang di belakangnya, dan gadis berambut oranye yang terbungkus kain jubah Noct mendarat dengan aman berkat energi magisnya. Gadis berambut oranye itu melepas kain jubah Noct dan bertanya dengan cemas tempat apa ini. Dia melihat sekeliling dan berkata, baunya menjijikkan. Noct melihat ke arahnya dari sudut matanya, dan berkata bahwa mereka mungkin berakhir di pesta makan malam yang sungguhan. Gadis berambut oranye bertanya dengan kecemasan, apa maksudmu? Noct berjalan maju, berkata bahwa hidangannya adalah manusia. Dan penikmatnya adalah monster-monster di hadapan mereka. Jejak energi panjang dan tetesan darah merah muncul di lantai. Saat itu, Sid yang puas berjalan di atas balkon. Dia melipat tangannya di belakang punggung dan mengangkat kepalanya ke atas. Seorang pria yang mengenakan topi tinggi masuk ke ruangan. Dia dengan gembira melebarkan tangannya ke samping dan berteriak, Tuan Sid. Sid membuka tangannya lebar dan berkata, selamat datang, Pak Wali Kota. Setelah beberapa waktu, Sid dan Wali Kota duduk di ruangan dengan perapian dan banyak buku. Wali Kota bertanya, bagaimana dengan orang itu? Sid duduk di kursi dengan kaki disilangkan. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia tidak perlu khawatir tentangnya. Kemungkinan besar monster itu sudah mencerna dia. Wali Kota menekan kepalan tangannya ke bibirnya dan tertawa terkekeh. Dia berkata dengan seringai bahwa itu adalah tragedi yang begitu besar, kecelakaan yang mengerikan. Sid melihat Wali Kota dan tersenyum. Dia berkata bahwa dia benar, masalah besar. Tawa keras terdengar di ruangan dengan perapian. Wali Kota dan Sid meregangkan tangan mereka ke arah yang berbeda dan tertawa. Tiba-tiba ada suara yang berkata, jadi begitu? Wali Kota membuka matanya lebar dan melompat dari kursinya. Dia bertanya dengan ketakutan siapa yang ada di sana. Tiba-tiba, ada ledakan besar di belakangnya membuat Wali Kota merunduk. Noct, Azelia, dan gadis berambut oranye muncul di ruangan itu. Wali Kota berlari keluar dari sana sambil berbalik. Sid terkejut dengan apa yang terjadi dan terbata-bata. Bagaimana mungkin? Dia membeku ketakutan dan bertanya apa yang terjadi dengan monster-monster itu. Noct melangkah maju dan berkata bahwa dia tahu dia telah bertindak sangat tidak sopan sebagai tamu. Namun, dia berkata bahwa dia telah membunuh mereka semua. Tampaknya semua monster terbunuh hanya dengan satu pukulan. Noct berbalik ke gadis berambut oranye dan berkata, hei gadis, katakan padanya hal yang sama yang kamu katakan padaku. Gadis berambut merah melihat ke arahnya dengan bingung lalu berpaling dan mengerutkan kening dan berkata, baik. Dia menambahkan bahwa dia adalah Rika Twilight. Rika berdiri di depan para pria dan mengulurkan tangannya ke depan. Dia berkata bahwa Sid menjaga monster dimensional di wilayahnya. Sid dan Wali Kota membuka mulut mereka dengan ketakutan dan melihat ke arahnya. Rika berkata bahwa ini melanggar peraturan internasional dari Asosiasi Hunter. Dia mengerutkan kening dan berkata bahwa mereka akan dikeluarkan dari guild karena hal ini. Rika menambahkan bahwa mereka juga harus dihukum sesuai dengan itu. Sid dan Wali Kota berkeringat dengan kecemasan dan melihat sekeliling. Rika berkata dengan lantang bahwa bahkan Wali Kota ada di sana. Dia melihat mereka dengan tidak senang dan mengarahkan jarinya. Rika menyatakan bahwa dia akan melaporkan segala yang terjadi kepada guild. Sid dengan suara gemetar berdiri. Dia tersenyum dan menutup matanya sambil mengulurkan tangannya ke depan dan berkata, ngomong-omong, Yoru. Dia berkata bahwa dia belum memenuhi permintaannya. Sid berjalan mendekati Noct dan membuat wajah ramah. Keringat mengalir di wajahnya dan dia bertanya apa yang dia inginkan. Noct berdiri di depannya dan berkata, baiklah. Dia melihat wajah Sid dan berkata bahwa dia mendengar tentang kristal raksasa yang ada di mansionnya. Noct dengan yakin berkata bahwa dia membutuhkannya. Sid mengarahkan tangannya ke samping dan berkata dengan tidak senang, oke, baiklah. Dia mengerutkan kening dan berkata bahwa itu disimpan di ruangan sebelah. Sid tersenyum dan bertanya apakah sebagai gantinya, dia tidak akan memberitahu siapapun tentang monster-monster itu.
Noct melihat wajah cemas Sid yang penuh dengan keringat, dan berkata bahwa dia tidak pernah bilang begitu. Setelah beberapa waktu, Noct, Rika, dan Azelia berdiri di depan kristal biru besar. Azelia melihat kristal itu dan berkata, "Tuanku," Noct dengan singkat memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. Noct berkata bahwa mereka menemukan komandan lain. Dia melihat ke depan dan berkata bahwa pasukan mereka perlahan tumbuh. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari ruangan sebelah. Wali kota bertanya kepada Sid apa yang dia lakukan. Sid memerintahkannya untuk diam. Mereka melihat ke arah suara itu datang dan mendekati pintu yang berada di sebelah lemari kayu. Noct berkata bahwa suara itu sangat berisik. Dia membuka pintu dan melihat wali kota berlutut. Dia berteriak, "Kenapa?" Wali kota mengulurkan tangannya ke depan dan melihat ke atas dengan ketakutan. Dia bertanya mengapa Sid melakukan ini. Noct melindungi Azelia dan Rika dengan tangannya, dan bertanya apa yang terjadi di sana. Wali kota gemetar ketakutan dan berkata bahwa Sid lalu dia berbalik dan berkata bahwa dia membuka kandang monster, dan mereka semua melarikan diri ke kota. Tentakel besar merayap keluar dari arah pintu dan mata-mata merah besar, bersinar dalam kegelapan. Wali kota berkata bahwa jumlah mereka cukup untuk menghancurkan segalanya di sana. Rika meletakkan telapak tangannya di bibirnya dan berkata dengan ketakutan, "Oh tidak." Noct melihat ke arahnya dari sudut matanya dan tetap diam. Dia berpikir bahwa dia tidak peduli tentang orang-orang dan kota itu. Noct melihat Rika yang ketakutan dan berpikir bahwa mungkin jika dia menyelamatkan mereka, dia akan lebih mempercayainya dan memberitahunya informasi yang diperlukan. Noct berjalan ke wali kota yang duduk di lantai dan bertanya berapa jumlahnya dan apa peringkatnya. Wali kota meletakkan tangannya di lantai kayu dan tergagap bahwa jumlahnya sekitar 1000 dan kemungkinan besar peringkat B. Noct berbalik ke Azelia dan bertanya apakah mereka berdua bisa menangani itu. Azelia berdiri di belakangnya dan berkata, "Saya pikir begitu." Saat itu, bola mata besar dengan kaki dan tentakel berjalan di sepanjang jalan kota. Rumah-rumah terbakar dan orang-orang melarikan diri ke segala arah. Seorang pria tidak sempat melarikan diri dan monster itu menusuk dadanya dengan tentakelnya, dan kemudian membelah tubuh dan kakinya. Orang-orang menjerit kesakitan dan monster-monster itu terus membunuh mereka. Seorang gadis dengan gaun ungu tergeletak di tanah. Dia melihat dengan ketakutan pada tentakel ungu yang mengarah padanya. Dia berteriak, "Jangan!" Mata besar ungu mendekat ke gadis itu dan mengulurkan cakarnya yang menjijikkan. Itu menangkap kaki gadis itu dan menariknya, membuat gadis itu ketakutan dan berteriak keras, "Tidak!" Tiba-tiba monster itu meledak dan gadis dengan gaun ungu itu terbang ke samping. Ia jatuh ke tanah dan melihat ke atas dengan terkejut. Azelia kecil berdiri di depannya dengan tongkat besar di tangannya. Ia bertanya bagaimana keadaannya. Azelia meletakkan tongkatnya di tanah dan bersandar padanya. Ia berkata bahwa sudah lama sekali sejak ia berpartisipasi dalam pertempuran skala besar. Noct dengan cepat berlari ke depan dan memotong monster-monster itu menjadi dua hanya dengan satu pukulan. Ia berhenti dan pedang di tangannya hancur. Noct dengan tenang melemparkannya ke belakang punggungnya dan menciptakan pedang ungu magisnya. Ia berkata bahwa sihir jauh lebih baik daripada itu. Monster-monster itu terus maju dan Azelia mengeluarkan tongkat apinya. Pada saat yang sama, Noct berdiri di sisi lain dan memegang pedang magisnya. Mereka berkata dengan satu kalimat, "Waktunya untuk berburu." Orang-orang keluar ke jalan dan membantu mereka yang terbaring di lantai untuk bangun. Seseorang bertanya bagaimana keadaannya, dan orang lain menjawab bahwa dia sepertinya masih hidup. Ada potongan-potongan monster dan lendir hijau di mana-mana. Seorang pria berambut merah dengan ketakutan berkata bahwa dia diselamatkan oleh seorang hunter bertopeng. Gadis berambut pirang berkata bahwa gadis dengan tombak yang menyelamatkan mereka. Semua orang bertanya-tanya siapa mereka sebenarnya. Noct terus menghadapi monster-monster itu, mengayunkan pedangnya dan memotong tubuh mereka. Ratusan monster lagi dengan bola mata merah mendekatinya. Noct melihat mereka dan dengan mengancam berkata agar mereka minggir. Azelia muncul di sampingnya dan membantu menghancurkan makhluk-makhluk itu. Ia berdiri dan memegang tongkat apinya yang menyala. Azelia menggunakan sihir api peringkat ke-6 dan kemudian mengarahkan api itu ke arah monster. Azelia dan Noct berdiri dengan punggung saling berhadapan dan memancarkan energi berbeda untuk melawan monster-monster itu. Noct menoleh padanya dan bertanya berapa banyak yang telah ia bunuh. Azelia menjawab sekitar 400. Noct tersenyum sedikit dan menundukkan kepalanya. Ia berkata kurang lebih sama. Azelia berteriak dengan kegembiraan kekanak-kanakan bahwa masih ada 200 lagi. Noct tertawa dan Azelia bertanya, "Ada apa tuanku?" Noct menoleh dan tersenyum, lalu bertanya apakah ia ingat bagaimana mereka bertemu. Azelia memerah dan menjerit, "Apa?" Noct tersenyum dan berkata bahwa ia dan dia pernah berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa membunuh paling banyak. Ia mengatakan bahwa ia menang dan mendapatkan kepercayaannya. Noct mengangkat kepalanya dan mulai mengingat semuanya yang terjadi. Ia berkata bahwa itu sudah lama sekali, saat itu dia masih sangat murung. Noct bertanya apakah Ratu Naga yang hidup selama 1000 tahun itu, benar-benar yang ia sebut dirinya. Azelia menangis malu dan berteriak agar ia melupakannya.
Azelia berkata bahwa itu sudah lama sekali dan tidak benar sama sekali. Rika melihat mereka dari kejauhan. Ia menutupi mulutnya dan mengangkat kedua alisnya, berkata bahwa ini luar biasa. Rika berkata dengan terkejut bahwa kedua orang ini menanganinya dengan sangat mudah. Lilith muncul di belakangnya dan berkata dengan tidak senang, "Gadis manusia?" Rika membuka mulutnya dalam keterkejutan. Ia berbalik dan melihat Lilith. Rika menekan tangannya ke dadanya dan berkata, "Nona Lilith." Lilith menunduk dan berkata bahwa ia datang untuk mengambil kristal atas perintah sang penguasa. Rika menunjuk ke samping dan berkata bahwa jika ia mencarinya, maka kristal itu ada di Mension. Lilith menjawab dengan singkat, "Aku mengerti." Lilith maju dan berbalik, berkata bahwa ia juga ingin mengingatkan sesuatu. Ia menyandarkan kepalanya ke bahu Rika dan berbisik bahwa ia masih hidup. Lilith menambahkan bahwa itu hanya berkat kemurahan hati tuan mereka. Ia meletakkan tangannya di bahu Rika dan mendekatkan bibirnya ke telinganya. Lilith berkata bahwa jika ia berani menyakitinya dalam bentuk apapun, Lilith akan melakukan sesuatu. Ia mengulurkan lidahnya yang panjang dan menjilat dagu Rika. Lilith berkata meskipun itu tidak mungkin, jika ia berpikir untuk merayunya atau melakukan hal lain, ia akan menghadapinya secara pribadi. Rika sangat ketakutan, air mata muncul di wajahnya bersama dengan keringat, dan ia tergagap menjawab, "Baik." Lilith berbalik dengan senyum di wajahnya dan berkata bahwa ia akan pergi. Rika melihat Noct yang tersenyum berdiri bersama Azelia, dan berpikir betapa menakutkannya Lilith. Ia menutup matanya dan menangis, berkata bahwa ia menarik kembali ucapannya, Azelia tidak semenakutkan Lilith. Setelah beberapa waktu, Sid berlari di hutan gelap dengan pohon-pohon hijau yang tinggi. Ada pedang di punggungnya. Ia berlari dan berteriak bahwa orang-orang bodoh itu mengerikan. Sid terus berlari dengan marah, berkata bahwa mereka merusak karirnya. Sid mengerutkan kening, memperlihatkan giginya, dan berkata bahwa ia pasti akan membalas dendam. Tiba-tiba terdengar suara yang bertanya kemana ia akan pergi. Berdiri di depan Sid di jalan hutan adalah Noct, Azelia, dan Rika. Sid berhenti dan mengulurkan tangannya ke depan, berkata dengan ketakutan bahwa itu tidak mungkin. Sid bertanya bagaimana mereka bisa keluar dari kota. Noct tersenyum dan menutup matanya, bertanya bagaimana. Ia berkata bahwa jika ia berbicara tentang peliharaannya, maka ia telah membunuh mereka semua. Sid berteriak bahwa ini omong kosong. Ia marah dan berkata bahwa ia tidak mungkin bisa mengatasinya semua. Rika yang berdiri di belakang Noct berkata bahwa ia bisa. Ia melihat Sid dengan serius dan berkata bahwa karena dirinya, seluruh kota akan hancur. Rika berkata bahwa mereka menyelamatkan penduduk dan membersihkan kota dari monster. Noct mengingat bagaimana Sid berdiri di balkon dan melihat mereka jatuh. Ia berkata bahwa ia akan menyingkirkan siapapun yang mengancam karirnya. Noct mengingat jumlah besar monster yang berjalan di jalan dan menangkap orang-orang, dan berkata bahwa ia akan menyembunyikan rasa malunya dengan membunuh penduduk kota. Noct tersenyum dan berkata sungguh perbuatan yang mulia dari seorang hunter peringkat SSS. Sid marah dan berteriak menyuruh diam. Ia mengepalkan tinjunya dan berteriak bahwa ini semua salahnya. Sid berkata bahwa jika bukan karena dirinya, seandainya dia tidak pernah muncul kota itu akan hidup damai seperti biasa. Noct menutup matanya dan mengabaikan teriakan Sid. Ia berkata, "Cukup." Noct mengeluarkan pedangnya yang berenergi ungu, dan berkata bahwa itu adalah alasan yang menyedihkan dari makhluk yang mengerikan. Ia berkata bahwa ia akan mengakhiri hidupnya. Azelia menarik perhatiannya dan berkata, "Tidak tuan." Ia meminta agar ini diserahkan padanya. Noct melarutkan pedangnya kembali dan menutup matanya, kemudian tersenyum. Ia berkata, sepertinya kematian yang menyakitkan menantikannya. Noct menambahkan bahwa ia tidak bisa menolak bawahannya. Sid melihat Azelia dan berpikir lawanku anak kecil? Ia berpikir tentang kematian yang menyakitkan, memastikan dirinya bahwa ini bohong, ia akan mengalahkannya dengan cepat. Azelia melihat Sid dengan acuh tak acuh, dan berkata bahwa pada pertemuan pertama dengan tuan mereka, ia bertanya apakah ia tahu perbedaan antara keberanian dan kecerobohan. Azelia mengerutkan kening dan berkata bahwa ia yang akan menjawab pertanyaan ini. Ia sedikit memiringkan kepalanya ke samping, sebelum menjawab makna dari kecerobohan yang dimaksud. Azelia menjulurkan lidah kecilnya yang menyala terang dari mulutnya. Azelia menumbuhkan tanduk dan berubah menjadi bayangan hitam di balik api yang berkobar. Ia berteriak bahwa ia meremehkan kekuatan dirinya dan kekuatan tuan mereka. Mata Azelia berubah menjadi hitam dan pupilnya terlihat seperti mata kucing. Rambut Azelia berubah menjadi abu-abu dan lehernya memanjang. Ia bertransformasi menjadi naga api besar, dan berkata bahwa Sid ceroboh. Seekor naga api besar dengan tanduk dan batu permata merah besar di dada muncul di hutan terbuka. Azelia berkata bahwa pria itu sedang ceroboh saat ini. Sid menjatuhkan senjatanya ke tanah dengan terkejut. Pada titik ini, Sid merasa hancur dan melihat ke atas dengan ketakutan. Ia mulai merangkak ke depan dan teriak histeris. Azelia dalam bentuk naga besar menangkap jaket Sid dengan cakar merahnya. Sid bertanya dengan takut apa-apaan dia. Ia dengan gelisah berkata bahwa ia adalah monster. Azelia menjatuhkannya ke tanah dengan wajah menghadap ke bawah.
Ia berkata bahwa ia bodoh dan bahwa ia bernama Azelia. Mata Aelia menyala dengan api dan ia berkata bahwa ia adalah kepala naga bangsawan. Ia menambahkan bahwa ia loyal kepada Raja Iblis. Noct melihatnya dengan cermat. Azelia berkata bahwa ia adalah komandan divisi ketiga dari tentara iblis yang besar. Wajah Rika menjadi biru karena ketakutan, dan ia meletakkan tangannya di dagu. Azelia berkata bahwa Sid akan mengingat namanya, bahkan sampai ke alam baka. Cakar besar Azelia berada di atas kepala Sid, dan Sid meminta bantuan. Pada saat yang sama, cakar besar Azelia menghancurkannya, dan genangan darah muncul di tanah. Setelah ini, Noct memberitahu semua orang. Noct dan Azelia berdiri dikelilingi oleh orang-orang di sebuah alun-alun di kota. Noct melaporkan bahwa Sid dibunuh oleh monster dari gerbang. Penduduk desa berduka atas kematian Sid, tetapi juga senang bahwa pahlawan baru telah menyelamatkan mereka dari kekacauan ini. Penduduk kota berbicara dengan gembira kepada Azelia dan Noct. Setelah ini, Noct mengambil kendali atas pikiran wali kota. Ia melepaskan aliran energi biru dari tangannya, dan memasukkannya ke mata wali kota. Sekarang, Noct dan lainnya mengendalikan kota Garsabels. Mereka benar-benar individu yang menakutkan. Rika bertanya-tanya kapan ia bisa dibebaskan dari mereka. Setelah beberapa waktu, di reruntuhan kastil Raja Iblis, berdiri dekat kristal biru besar, ada Noct, Lilith, Azelia, dan Rika. Tiba-tiba kristal itu pecah, dan Isabella muncul dari sana. Ia membuka mata hijaunya dan melihat ke depan. Isabella, seorang ksatria hitam, adalah komandan divisi keempat dari tentara Raja Iblis. Rika melihatnya dengan terkejut dan bertanya, "Apa?" Rika tidak mengalihkan pandangannya dan bertanya, "Manusia?" Rika berpikir tidak, tentu saja tidak. Meskipun ia terlihat seperti manusia, sesuatu tentangnya tampaknya berbeda. Isabella berlutut dan menundukkan kepalanya. Berkata, "Tuan." Isabella berkata bahwa ksatria Isabella telah tiba untuk bertugas. Ia meminta maaf karena terlambat. Noct melihatnya dengan cermat dan menjawab tidak. Itu karena dirinya sehingga ia harus menanggung penjara yang mengerikan ini. Ia berkata bahwa dia adalah ksatrianya. Noct bertanya apakah ia akan terus mengikutinya. Isabella melihatnya dengan terkejut dan sedikit membuka mulutnya. Ia tetap diam, kemudian berteriak keras, "Tentu saja." Isabella berkata bahwa ia akan mengikutinya sampai jiwanya meninggalkan tubuh fana ini. Ia berbalik dan meminta maaf. Isabella melihat Rika yang ketakutan dan bertanya mengapa manusia itu bersama tuan mereka. Ia berdiri dan berjalan ke arah Rika sambil meraih gagang pedangnya. Isabella bertanya apakah ia harus menyingkirkannya. Rika berteriak dengan air mata di matanya, "Tidak." Liana berjalan mendekat ke arah Noct dan menarik jubahnya. Ia berkata, "Noct?" Noct bertanya ada apa. Liana berkata bahwa ia secara teratur menerima pesan dari Zera. Ia berkata bahwa dia belum dapat dihubungi untuk beberapa waktu. Isabella melihat mereka dengan ketakutan setelah mendengar percakapan itu. Setelah beberapa saat, para komandan dan Rika berkumpul di dekat meja kayu panjang dengan pola ungu. Noct berdiri di ujung meja dan menunjuk selembar kertas. Ia bertanya apakah Zera menuju ke sana. Rika meraih jaketnya dan berkata, "Itu kan?" Ia berkata bahwa itu adalah zona terlarang. Lilith bertanya, "Apa itu?" Rika memiringkan tubuhnya ke depan dengan serius dan berkata bahwa itu adalah zona berbahaya di mana bahkan para hunter seharusnya tidak berada. Ia berkata bahwa suatu hari sebuah gerbang terbuka di sana, dan monster-monster benar-benar menduduki seluruh kota. Rika membayangkan monster-monster besar dengan mata merah yang keluar dari gerbang biru. Ia berkata bahwa para hunter tidak mampu membersihkannya jadi, keputusan dibuat untuk menyegelnya. Rika berkata bahwa ada rumor bahwa sebuah kultus labirin tinggal di kota itu. Ia mengingat seorang pria dengan penutup mata hitam yang mengendalikan bakat monster. Noct juga mengingatnya dan berkata bahwa mereka adalah para fanatik. Lilith bertanya, "Apa instruksimu, Tuan?" Noct melihatnya dan berkata, "Kita akan pergi ke sana." Ia melihat ke arah Liana dan berkata bahwa kali ini, Liana akan pergi bersamanya. Liana menjawab baik. Isabella mengerutkan kening dengan tidak senang dan meletakkan telapak tangannya di dadanya. Berteriak, "Tuan!" Ia meminta agar diizinkan pergi bersama mereka. Noct melihatnya dan menjawab bahwa ia baru saja terbangun. Isabella melihatnya dengan penuh harap. Noct menutup matanya dan berkata, "Baiklah." Ia meletakkan tangannya di pinggulnya dan mengizinkannya pergi bersama. Rika bertanya dengan malu-malu, "Bagaimana dengan aku?" Noct menjawab bahwa kehadirannya dalam misi ini tidak diperlukan. Rika menghela napas dan menutup matanya. Noct menambahkan bahwa dia akan tinggal bersama Lilith. Lilith muncul di belakang Rika, meletakkan tangannya di pundak Rika dan tersenyum. Noct berkata bahwa Lilith akan menemukan sesuatu untuknya, untuk dilakukan di kastil. Setelah beberapa waktu, Noct, Isabella, dan Liana berdiri di dekat area terlarang. Kota itu tertutup perlindungan energi biru. Noct bertanya apa yang ada di sana. Dia berjalan mendekati penghalang dan menyentuhnya dengan tangannya. Noct berkata, "Penghalang yang rapuh." Dia berkata bahwa tidak ada gunanya menghapusnya.
Dia berjalan melewati dinding energi biru, diikuti oleh Liana dan Isabella. Tiba-tiba, mata Noct melebar dan dia berhenti. Liana berkata bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lemah. Isabella melihat Noct dengan ketakutan dan berkata, "Tuan, ini kan?" Noct memberitahu mereka bahwa Isabella benar. Dia memperlihatkan kristal biru besar, dan berkata bahwa ada penekan sihir di sana. Penekan sihir adalah senjata menjijikkan yang membuat mereka kalah dalam pertempuran terakhir melawan manusia 3000 tahun yang lalu. Noct mengingat bagaimana retakan energi muncul di tanah di bawahnya dan para komandannya. Dia berdiri di tengah jalan di area terlarang dan bertanya, "Apa?" Noct melihat sekeliling dan berkata bahwa kekuatan penekan itu jauh lebih lemah. Isabella berdiri di belakangnya dan berkata bahwa ini berarti mereka masih bisa menggunakan sihir, meski tidak sepenuhnya. Liana berbalik kepada Noct dan berkata bahwa mereka harus menemukannya dan menghancurkannya. Noct meletakkan tangannya di bibirnya dan berpikir bahwa itu berbahaya untuk melanjutkan. Tetapi dia mengkhawatirkan Zera. Noct menutup matanya dan berkata, "Baiklah." Dia menciptakan aliran energi biru dan mengirimkannya ke depan. Noct berkata untuk bersiap-siap. Isabella meletakkan tangannya di rambutnya dan bertanya ini apa. Noct berkata bahwa itu adalah sihir teleportasi. Ia menunjukkan jarinya yang dikelilingi oleh benang energi dan berkata bahwa dalam kasus kehilangan total mana atau cedera serius, mereka akan otomatis dipindahkan kembali ke kastil. Liana mengepalkan tinjunya dan berterima kasih. Isabella tersenyum dan berterima kasih kepada Noct atas bantuannya. Noct berkata, "Bagus." Mereka bergerak maju dan dia berkata, "Ayo berangkat." Sementara itu, Dera duduk di kursi di dalam gua. Orang-orang berjubah putih berdiri di sekelilingnya. Dera bertanya di mana dia berada. Dia berpikir bahwa hal terakhir yang dia ingat adalah semua sihirnya ditekan. Dera mengingat bagaimana dia terduduk di tanah, dan kemudian orang-orang berjubah putih mengelilinginya. Di depan Zera, berdiri seorang gadis berambut putih yang tertawa, dan bertanya apakah dia akhirnya terbangun. Gadis berambut putih dengan penutup mata hitam mendekati Zera, dan berkata sambil senyum bahwa itu adalah hari keberuntungannya. Dia bertanya siapa yang akan menyangka bahwa merpati dengan persediaan energi magis yang begitu besar akan jatuh ke tangannya. Di belakang gadis itu, ada mata merah besar dengan tentakel, dan dia berkata bahwa upacara itu ditakdirkan untuk sukses. Tentakel monster itu menggulung gadis berambut putih itu menjadi bola. Dera melihatnya dan bertanya-tanya apakah ini adalah para kultus yang ditemui Noct di gerbang. Dia melihat apa yang terjadi dengan ketakutan, dan berpikir tuan mereka berkata, bahwa merekalah yang dimaksud kultus labirin itu. Bola tentakel ungu terbuka dan gadis berambut putih keluar. Mata merah monster muncul di dadanya. Dia menjilat bibirnya dan berkata bahwa itu lezat. Gadis berambut putih berkata bahwa dia benar-benar dipenuhi oleh kekuatan ini. Tentakel ungu mulai meraih Zera yang duduk di kursi. Tentakel itu mulai menyentuh dada Zera. Dia berteriak dan meminta agar tentakel itu pergi. Tentakel itu menyentuh wajah Zera dan dia menutup matanya. Gadis berambut putih berkata tidak perlu merasa begitu tegang. Dia tertawa dan berkata, "Mari menjadi satu denganku." Noct muncul di belakangnya dan meminta maaf padanya. Dia berdiri di pintu masuk gua dan berkata bahwa gadis ini adalah komandan miliknya. Noct menambahkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh memilikinya. Orang-orang berjubah putih membeku karena ketakutan. Dera berteriak, "Tuan Noct!" dan terkejut dengan kehadiran Isabella. Isabella meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan berteriak, "Wahai perempuan jahanam!" Orang-orang berjubah putih mengeluarkan pedang mereka dan menuju ke arahnya. Isabella berteriak padanya untuk melepaskan Zera sekarang. Gadis berambut putih dengan tentakel ungu memerintahkan dua bawahannya untuk berlari. Dia berkata bahwa mereka bukanlah lawan yang bisa mereka hadapi dalam keadaan kekurangan sihir. Di sisi lain, Dera merasa malu, menangis, dan bergumam bahwa itu salahnya karena tertangkap. Isabella menyerang para kelompok fanatik dengan pedangnya, dan berteriak bahwa dia tidak akan meninggalkannya. Dia terus maju, menaruh pedangnya ke depan, dan berkata bahwa dia berhutang budi padanya. Isabella berkata bahwa sebagai mantan manusia, sulit baginya untuk beradaptasi dengan barisan iblis. Dia mengingat bagaimana dia berdiri dengan malu-malu di belakang semua orang. Isabella berkata bahwa Dera memeluk dan mendukungnya, bahkan menjadi teman pertamanya. Isabella melihat ke depan dengan tekad dan berkata bahwa seorang ksatria akan selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Dia menambahkan bahwa bahkan jika itu berarti menghadapi kematian. Gadis berambut putih membuka tangannya lebar dan berdecak tidak senang. Sebuah portal biru terbentuk di belakangnya dan dia berkata bahwa mereka mengganggunya. Monster-monster dengan tentakel mulai muncul dari portal itu. Gadis berambut putih berdiri di depan semua orang dan mengulurkan tangannya. Noct menciptakan pedang energi ungu dan berkata bahwa dia jauh lebih kuat daripada para kultus lainnya. Dia menunduk dan berlari maju menuju monster-monster itu. Noct berteriak bahwa dia akan mengurus mereka. Isabella berdiri di belakangnya dan dia memberitahu Isabella untuk menyelamatkan Zera. Noct segera mulai menyerang monster-monster itu dan memotong daging mereka. Isabella berlari ke depan dan berteriak, "Baik!"
Dia berhenti di samping gadis berambut putih yang tersenyum. Isabella melihat tentakel ungu dan mereka mulai meraih tangannya. Tentakel itu menjulur ke lehernya dan Isabella menuntut agar dia melepaskannya. Dia berteriak bahwa ini adalah penghinaan. Seorang gadis berambut putih mendekat ke wajahnya dan menggenggam dagunya, berkata bahwa itu sangat indah. Gadis itu tersenyum dan mengatakan bahwa aroma magis yang luar biasa terpancar darinya. Noct memotong monster-monster itu dan berpikir bahwa mereka tertekan oleh jumlah yang banyak. Noct melihat gadis itu dan monster-monster dengan tidak senang, dan berpikir bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan mereka selama penekan ini berfungsi dengan kekuatan penuh. Liana berkomunikasi melalui kemampuannya, memberitahu Noct bahwa dia memiliki kabar baik. Di belakang Liana tergeletak pecahan kristal, dan dia berkata bahwa dia telah menghancurkan penekan itu. Noct tersenyum dan berkata, "Kerja bagus." Tentakel gadis berambut putih mengelilingi tubuh Zera dan Isabella, mendorong ujung tentakel ke dalam mulut mereka. Gadis itu menjilat bibirnya dan berkata bahwa dia akan memakan mereka. Tiba-tiba, tentakel-tentakelnya terpotong oleh aliran energi merah panjang dan membebaskan para komandan. Noct berkata, "Jika kamu begitu lapar, maka aku yang akan menyuapimu."